Halo semuanya, kembali lagi di channel Abstract Learn. Pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari tools yang digunakan untuk membentuk objek atau bidang yang beraturan. Pada video kali ini, saya akan membahas tools yang digunakan untuk membentuk objek tidak beraturan. Sebelum ke aplikasi dan ke toolsnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal dasar yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Oke, yang pertama bisa kalian lihat di sini adalah hasil tampilan screenshot. Ya, di sini ada 3 titik pada garis biru. Ya, ada titik pertama yang di atas, kemudian titik pusat, yang kedua, kemudian ada titik ketiga. Nah, titik pusat ini merupakan titik awalan kalian untuk membentuk bidang tidak beraturan. Kemudian titik yang ada di atas dan yang berada di bawah ini adalah titik pusat yang ditarik sehingga menghasilkan lengkungan pada titik atau garis bentukan yang berikutnya. Jadi titik pusatnya berada di tengah, kemudian yang titik di atas dan titik di bawah adalah indikator atau sebagai pembantu kita menentukan garis lurusnya. Garis tarikan berikutnya atau bentukan garis yang akan kita buat. Di sini permulaannya di titik pusat seperti yang tadi, berada di titik kedua. Titik pusat, kemudian kita teruskan menarik garis, dilengkungkan. Lengkungan ini terjadi karena adanya indikator lengkungan yang ada di titik pertama. Jadi garis ini melengkung karena ditarik oleh titik yang pertama. Oke, lanjut. Kemudian titik awalan yang tidak mengalami penarikan atau membentuk kurva pada bagian pertamanya, dia hanya ditandai dengan indikator titik biru saja seperti ini. Ya, jadi garis yang selanjutnya akan kita bentuk dia berbentuk lurus. Nanti akan bisa dibentuk dengan sudut tertentu. Oke, di sini ada titik yang tidak mengalami penarikan. Ingat, indikatornya hanya 1. Kemudian di titik kedua, ini adalah titik yang mengalami penarikan sehingga timbulnya lengkungan garis. Nah, ini sama seperti yang tadi, titik awal tidak mengalami penarikan, kemudian dibuat penarikan pada titik kedua di sini. Indikator penarikannya kalian bisa perhatikan pada titik pertama dan titik kedua. Ya, jadi di sini garisnya melengkung karena adanya tarikan indikator. Ya. Garis hijau adalah garis yang sudah dibentuk oleh pen tools. Garis biru ini menandai garis yang akan dibentuk. Garis biru ini juga ditarik oleh indikator ketiga. Jadi dia membentuk garis lengkung. Tools yang digunakan di sini adalah pen tool. Kalian bisa tekan P di keyboard. Untuk latihan kalian gunakan none karena kita ingin fokus ke garis atau bentuknya dulu. Warna garis bisa kalian rubah warna yang cerah. Ya, misalkan biru. Kemudian ketebalan garis misalkan saya gunakan 5 untuk contoh, ya. Untuk latihan, kalian bisa gunakan teknik tanpa tarikan untuk yang pertama. Kalian bisa klik sekali pada lembar kerja. Oke, kemudian kalian arahkan. Ya, garis biru ini membantu kita untuk membentuk bidang. Kalau kalian ingin membentuk garis lurus, ya bisa kalian tekan Shift di keyboard, ditahan, kemudian tentukan titik berikutnya. Kalau Shift pada keyboard dilepas, dia akan bebas pergerakannya. Ya, kalian bisa tentukan titik yang mana. Untuk titik berikutnya, kalian bisa buat misalkan ingin membuat garis ini melengkung. Kalian bisa klik kiri tahan, ditahan, kemudian gerakkan secara perlahan ke samping. Ya, bisa kalian perhatikan indikator penariknya, penarik lengkungannya, ya.
atau ke bawah. Ya, ini bebas, fleksibel sesuai kebutuhan kalian ingin membentuk bidang apa. Ya, kalau sudah dilepas. Nah, ini adalah hasil garis yang sudah dibentuk. Ya, kurva, dia membentuk lengkungan. Kemudian untuk garis berikutnya, kenapa dia bisa melengkung? Karena di sini ada indikator penariknya. Ya, karena di sini ada indikator penariknya. Makanya dia membuat bentukan garis lengkung. Seandainya kalian ingin membentuk ini menjadi garis lurus, ini bisa kalian klik kiri sekali. Indikatornya ada sudut pada pen tool. Ini kalian klik kiri sekali untuk mematikan indikator penarikan lengkungan. Jadi ini bisa kalian buat menyudut. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk membentuk bidang tidak beraturan, titik awal dan titik akhir harus saling bertemu. Ya, titik awal dan titik akhir harus saling bertemu. Ini adalah titik akhir, ya, dan ini adalah titik awal. Jadi kalau kalian ingin membentuk bidangnya, ini titik akhir dan titik awal harus bertemu. Tandanya kalian bisa klik kiri sekali pada titik awal, tanda menyambung, ada lingkaran di pen tool. Kalian klik sekali, kalian bisa atur lengkungannya dengan tarik terlebih dahulu. Ya, ini masih saya klik kiri tahan. Kalian bisa atur lengkungannya seperti apa. Kemudian kalau sudah bisa kalian lepas. Nah, garis-garis ini bisa kita sebut sebagai vektor. Ya, namun karena sudah terhubung menjadi satu, dia menjadi sebuah bidang. Setelah garis yang dibentuk ini terhubung menjadi satu dan menjadi bidang, kalian bisa memberikan fill pada warna. Tadi kan belum kita kasih warna ya di sini. Kita bisa ganti warna. Kalian klik dulu sekali pada garis, kemudian pilih warnanya. Misalkan warna pink seperti ini. Ya. Ini adalah garis hasil bentukan tadi, ya. Misal bagaimana kalau titik akhir dan titik awal tidak menyambung? Saya berikan contoh seperti ini. Titik awal kita buat misalkan di sini dia menggunakan titik lengkungan. Ya, artinya ada indikator penarikan garis. Ya. Oke, saya berhenti di sini. Oke. Titik awal dan titik akhir tidak bertemu. Indikatornya seperti apa? Indikatornya bisa kalian lihat di sini bahwa warna stroke tidak menyambung. Oke, baik. Misalkan kita ingin membuat bentuk daun. Ya, daun merupakan objek yang tidak beraturan. Kalian bisa pilih dulu pen tools, kemudian warnanya bisa dikosongin terlebih dahulu. Kita pilih warna hitam untuk stroke, kemudian ketebalan garis misal kita buat lebih tipis 2. Bentuk garis kalian bisa pilih pada bar ini, variable width. Di sini kalian bisa pilih bentuk-bentuk garis yang nanti akan dihasilkan. Misalkan kita buat yang width profile 1 ya. Misal kita ingin membuat daun, kita buat dulu di sini titik pertama, titik kedua kita lengkungkan sedikit, ya. Kita buat ujung daunnya terlebih dahulu, kemudian kita lengkungkan kembali. Karena saya tidak ingin membuat lengkungan, saya ingin membuat sudut, ini bisa dimatikan, klik kiri sekali. Kemudian kita buat lengkungan. Untuk menggerakkan atau pembentukan garisnya, gerakan mouse tidak usah terlalu lebar atau tidak usah terlalu banyak bergerak ya. Cukup
tarik sedikit, klik kiri, tahan, tentukan titiknya, kemudian lepas. Tidak usah terlalu jauh pembuatannya. Tarik lagi. Ya, lengkungan ini terjadi karena ada indikator. Ingat, saya sudah jelaskan tadi karena ada indikator ini. Jadi pergerakan kita sudah tidak usah terlalu banyak pada penarikan garisnya. Kemudian kita hubungkan pada titik awal. Klik kiri, tahan, sesuaikan lengkungannya. Ya, kalau sudah kembali ke V. Jadi ini adalah gambar daun misalkan. Kemudian kita kasih warna hijau. Oke. Selanjutnya kita bisa edit. Misalkan stroke-nya ingin kita ganti. Kita ganti ke lebih yang tebal, misalkan 10. Ya. Jadi dia ada semacam tebal dan tipis garis. Ya. Kalian bisa ganti-ganti model-model stroke-nya. Setelah menjadi bidang, bentuk objek bisa kalian kecilkan. Kalian bisa tekan shift agar proporsional, klik kiri, tahan, kemudian kecilkan. Untuk materi pen tool, kalian harus sering berlatih pada aplikasi karena bentuk bidang yang tidak beraturan sungguh sangat banyak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat pada materi kali ini.